Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada akhirnya pun terbongkar ya. Jadi pada bulan Maret 2026 situasi terbalik. Dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping, Pertamina Pride dan Gamsunoro tertahan di Selat Hormuz, yaitu Teluk Arab akibat konflik Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Banyak pengamat di Indonesia ya langsung menyebut ini sebagai balasan atau balas dendam atas perlakuan terhadap yaitu kapal MT Arman 114 milik Iran. Kita lihat kemarin ya, kapal milik Malaysia, kapal tanker Malaysia diperbolehkan lewat di Selat Hormuz, termasuk juga kapal tanker milik Thailand. Tetapi ini menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia ya yang menjadi negara sahabat Iran yaitu tertahan di Selat Hormuz. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ini benar ya ada kaitannya dengan kapal Iran yang juga ditahan oleh pemerintah Indonesia. Baik, langsung saja kita simak ya. Ini menurut pengamat geopolitik ya, langsung dibeberkan. Iran balas dendam terhadap perlakuan yaitu pemerintah Indonesia terhadap kapal Iran. Ingat nggak teman-teman, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis, kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah, waktu itu saya berkomunikasi lah dengan atas pertahanan Iran. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus atas itu bilang begini, kami akan balas perlakuan ini. Oh gitu, berarti kejadian ini yang kemungkinan jawaban itu. Inilah jawaban itu. Kami balas perlakuan kamu kepada kami. Artinya kalau kita ingin 2 kapal kita keluar yang membawa minyak yang dibutuhkan di Indonesia, itu berarti salah satu caranya agar melepaskan kapal Iran yang ada di sini. Itu yang menurut saya harus dibuka ke publik gitu loh. Jangan misalnya pemerintah nego pemerintah Iran gitu loh. Terus apa yang mau dinegokan? Apa syarat-syarat nego? Itu kan kalau nego itu win-win ya? Win-win gitu loh. Nah, soal kapal itu tidak terungkap. Seperti tidak terungkapnya apa yang menjadi kartu Indonesia untuk Iran gitu. Kalau Iran kan sudah buka semuanya. Kami nggak suka kalian karena kalian tidak mengucapkan bela sungkawa kepada pemimpin agung kami, kepada anak-anak kami yang dibom. Kalian nggak mengucapkan. Sekarang kalian tidak memberikan ucapan selamat juga kepada pemimpin agung kami yang baru. Iran sudah sampaikan kartunya gitu. Iya. Sekarang Iran menunggu Indonesia. Tidak hanya itu saja, Bahlil menjadi pusing 7 keliling ya. Prabowo meminta Bahlil supaya mencari alternatif lain, yaitu minyak, pasokan minyak untuk Indonesia. Yang kita tahu bahwa kapal Pertamina tertahan di Selat Hormuz. Jadi Presiden meminta Bahlil untuk mencari alternatif lain. Artinya kita harus membeli minyak ya dari negara lain. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, Prabowo tetap kekeh MBG apapun yang terjadi harus jalan. Dan banyak masyarakat meminta MBG ini untuk di stop dan dialihkan untuk subsidi BBM ya. Apalagi BBM harga minyak mentah dunia sudah mencapai $100 per barel. Dan kalau kapal tanker Indonesia tertahan terus di Selat Hormuz, dan ini dipastikan harga minyak di Indonesia pun akan naik. Jadi banyak masyarakat menyarankan Prabowo untuk stop MBG supaya MBG ini dialihkan subsidi BBM ya. Kalau BBM naik maka semua harga bahan pangan, bahan pokok akan naik. Dan ini akan berdampak sekali kepada masyarakat. Masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Hei Bahlul, ibu-ibu mana yang habis memasak kompornya masih tetap nyala? Ini artinya dalam kepala Anda sendiri, selama ini ibu-ibu habis memasak, kompornya tetap nyala sampai gasnya habis, sampai masakannya gosong. Ini kan logika konyol, seolah-olah rakyat itu nggak tahu apa-apa. Urusan mematikan kompor saja dibuat jadi rumit. Saya nggak paham ini solusi seperti apa yang dihadirkan oleh seorang Menteri SDM dalam mengatasi krisis energi. Bukannya mengatasi masalah, malah memperkeruh suasana. Betul Pak Prabowo kok masih betah dengan menteri yang begini-begini ya? Kok nggak berani pecat seorang Bahlil? Kok begitu sayangnya sama Bahlil, Pak?
Takut ya kehilangan dukungan partai politik? Hah? Baik, untuk di Selat Hormuz memang benar ada 2 kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada 4, tapi yang 2 berada di luar Selat Hormuz. Jadi saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para awak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana. Sampai dengan saat ini kondisi masih aman. Kami berkoordinasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Luar Negeri maupun pihak-pihak terkait yang bisa menyampaikan atau mengamankan aset kami dan para awak yang berada di sana. Jadi buat masyarakat, kami telah melaksanakan aksi sistem reguler, alternatif, dan emergency tersebut. Kemarin mau bikin sekolah online, akhirnya dibatalkan. Sekarang pemerintah mau terapkan WFH, work from home, 1 hari demi hemat BBM. Logikanya di mana sih? Menurut gua, ini rencana kebijakan tolol yang pernah dibuat oleh rezim barbar ini. Jadi gini, pemerintahan Prabowo Gibran mau terapin work from home untuk ASN dan swasta dengan alasan untuk menghemat BBM karena krisis akibat perang Timur Tengah. Kenapa produktivitas yang dikorbanin? Hah? Sementara industri besar, kendaraan komersial, dan konsumsi energi korporat yang jauh lebih boros itu tidak disentuh. Kenapa? Karena gini loh, konsumsi BBM terbesar itu justru terletak pada aktivitas induk produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan pada mobilitas pekerja, bukan. Emang ada ya jaminan jika WFH bagi ASN atau swasta diberlakukan tidak keluyuran luar rumah yang justru berdampak pada konsumsi BBM yang berlebih? Hah? Ada jaminannya? Ini menurut gua kebijakan tolol, goblok, dongo, dan absurd. Kalau mau menghemat energi, tindak industri supaya beralih ke listrik semua. Semua transportasi umum paksa untuk dikonversi menjadi kendaraan listrik. Jangan jadikan ruang produktif sebagai korban dari kebijakan yang tolol ini. Jangan dong. Kita itu pernah kehilangan momen produktivitas selama hampir 2 tahun pada pandemi COVID-19. Kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama hanya karena negara gagal kelola energinya sendiri. Sudah dongok, tolol, goblok pula. Gedek gua sama rejim ini. Bagi Pak Presiden Prabowo Subianto, MBG itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Makanya jangan heran ketika Pak Presiden menegaskan program MBG ini akan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran akibat krisis global. Bahkan Pak Prabowo menekankan penghematan anggaran itu bisa dilakukan di sektor lain tanpa harus mengganggu program prioritas MBG itu sendiri. Dan ini disampaikan secara optimis dan juga percaya diri oleh Pak Prabowo. Saya tidak tahu ini skala prioritas untuk siapa sebetulnya. Saya tidak mengerti bagaimana cara berpikirnya Pak Presiden dalam menentukan skala prioritas. Kok seolah-olah ini mengedepankan hawa nafsu dan mengorbankan rakyat. Entah ini memang untuk menyelesaikan masalah bangsa seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo terkait dengan stunting, atau memang untuk menuju politik pemilu 2029. Belum lagi ketika kita tahu program lain juga seperti sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu juga menyedot anggaran yang cukup besar. Kalau memang mau serius untuk melakukan tata kelola MBG dengan evaluasi, melakukan reformasi, ya silahkan dilanjutkan di daerah-daerah 3T yang itu lebih membutuhkan. Kalau seperti sekolah-sekolah di perkotaan, bahkan tidak sedikit juga sekolah yang menolak MBG tetapi tetap dikirim, itu hanya akan sia-sia dan berakhir di tong sampah gitu, karena tidak dimakan oleh anak-anak. Merujuk dalam teori transformational leadership, Pak Prabowo itu memang ingin membawa dampak yang fundamental, seperti tak menyelesaikan masalah stunting, tapi terjebak dalam narcissistic leadership, pemimpin yang cenderung memaksakan kehendaknya untuk merealisasikan program-program demi warisan politik atau legacy yang itu sebetulnya tidak diharapkan oleh rakyat karena bertentangan dengan suara rakyat, dan kondisi ekonomi kita juga sedang tidak stabil. Ini terus dipaksakan. Teman-teman sepakat nggak kalau MBG ini diberhentikan saja? Gimana menurut pendapat teman-teman?
Kata-kata hari ini buat si Bahlil. Muak, mual, muntah-muntah, mencret. Saya lihat menteri satu ini ya. Tapi mau bilang si Bahlil monyet, saya takut. Mau bilang Bahlil anjing, saya juga takut. Ya, bukan saya takut karena di penjara, ya. Karena melanggar undang-undang informasi transaksi dan elektronik ITE. Bukan ya. Saya tidak pernah takut di penjara ya. Tapi saya takut kena pelanggaran lagi. Melanggar panduan komunitas Facebook lagi. Saya takut akun saya diblokir ya. Saya takut kehilangan teman-teman saya. Saya takut kehilangan saudara-saudara saya yang sudah berbaik hati, yang sudah mulia, yang sudah baik mendukung saya di Facebook ya. Maka dengan tegas saya nyatakan bahwa saya tidak menyatakan Bahlil itu anjing. Saya tidak menyatakan Bahlil itu monyet. Ya, masa ya kena pelanggaran lagi? Kasian banget ya, kapal Indonesia nggak bisa lewat dari Silit Hormuz. Sedangkan China, India, Thailand semua diizinkan lewat melalui Silit Hormuz. Mereka bayar pakai yuan, mereka nggak bayar pakai dolar. Kalau kita ketahuan bayar pakai yuan, pasti Donald Trump akan marah sekali. Lagian kan kita tekor, nggak ada duit, kasiannya. Untuk bayar minyak aja nggak bisa. Nggak bisa bayar jalan tol dari Silit Hormuz. Kata Oke Gas kan, kita tenang aja, kita negara kaya, karena kita punya kelapa sawit. Kita tinggal peras kepala sawit itu, dan kita akan menggunakan biodiesel, dan mobil kita dari Alphard, Ferrari, Lamborghini, tukang ojek becek, semua pakai minyak kelapa sawit. Sambil kita goreng tempe, tahu, dan tahu gejrot. Itu kali ya, tapi katanya kan kita aman-aman aja. Tapi Oke Gas udah perintahkan, kasih Upin, bahwa udah kita harus cari minyak dari luar negeri. Gak bisa kita mengandalkan minyak dari Silit Hormuz. Tapi kan kalau minyak itu dari Amerika, satu, lama. Kedua, lebih mahal. Pasti juga akan naik juga kan. Dan kita kan bukan seperti Eropa. Kalau Eropa kan bisa dapat minyak dari Rusia, dari Skandinavia, dari Finlandia, dari Kutub Utara, dari Iceland, adalah. Tapi kalau kita kan nggak bisa ya beli minyak itu dari Rusia. Kejauhan sekali ya. Dan kita nggak pernah beli minyak dari Rusia. Kebanyakan semua itu dari ya Silit Hormuz. Inilah apesnya ya. Kita sekarang ini sok-sok kaya, sok-sok mampu, akhirnya panik. Dan saya tahu sih informasi A1 ya. Karena anggota keluarga saya juga, ya mereka itu distributor gas LPG ya. LPG, cicit, sambil mijit. Ya katanya bakal apes ya dalam waktu 2 minggu. Itu gas-gasnya juga nggak bakal ada lagi. Dan kita ini disuruh halu, suruh ganti ke kompor listrik, bayangkan saja. Memang semua bisa bayar pakai kompor listrik, bisa beli. Apakah kilowatt kuat di rumah kita? Ya kagak. Jadi maka itulah kebanyakan halu, kebanyakan terjerembab. Kita ngedil-ngedil dengan BOP, BOPRED, dan juga dengan Amerika Israel. Akhirnya Iran terbukti musuhin kita dan tidak izinkan kapal kita lewat. Kita apes ya, apes. Tinggal 2 minggu lagi, stok habis. Silakan menikmati. Kemarin ada berita si Bahlil mau bikin program konversi motor bensin ke motor listrik. Buat gua ini kebijakan tolol dari Bahlil untuk Indonesia. Saat ini APBN terancam defisit 3%. Itu artinya keuangan negara lagi seret. Dan si Bahlil malah ngomong mau konversi 120 juta motor bensin ke motor listrik gratis. Gratis lu bilang? Duit dari mana itu moncos? Segala sesuatu pasti ada biaya operasionalnya. Ke rakyatnya mungkin gratis. Tapi untuk produksinya nggak mungkin gratis. Pasti beli kan? Terus siapa yang mau biayain? Lu, teman-teman lu, pasti lu pengen pakai APBN lagi kan? Kalau APBN nggak ada, mau gimana? Apa mau naikin pajak lagi? Atau mau naikin harga BBM lagi? Kalau kayak gitu ujung-ujungnya rakyat juga yang dicekek. Negara lagi berhemat, rakyat disuruh ikat pinggang. Lu malah keluarin program yang nilainya bisa ratusan triliun. Sakit jiwa ini. Kondisi ekonomi dunia tuh lagi panas. Harga energi bisa mendadak naik karena krisis global. Harusan fokus jaga stabilitas, bukan malah bikin proyek pencitraan. Transisi energi itu penting,
Tapi kalau caranya ngaco, yang ada malah jadi beban. Apa lo?